Dalam
mendoakan majelis taklim, majelis ilmu, dan kita semua selalu mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu. Baik, tema kita harusnya berkaitan dengan bulan, tapi memang ada beberapa yang request dalam requestnya tentang memilih jodoh. Maka saya coba mengambil tema berkaitan dengan jodoh. Saya bagi 3 sesi atau 3 satu. Pertama, memilih jodoh. Kedua, ketika sudah berjodoh, dan yang ketiga, berpisah dengan jodoh. Jadi kalau 3 ini dirangkum sama cuma punya agama, kita kan tidak agama, ya. Kita nantinya sebentar, yang penting baca maupunnya agama, baca Allah. Kalau nanti hanya agama, karena sekiranya satu saat saya tidak bisa hadir, nanti jangan pernah timbul, ya. Tapi baca maupunnya bisa. Sebab hari awal yang saya sudah bilang sebenarnya sebenarnya hari kehujanan dan kenang yang menetapkan jadi mudah dan semua bisa hadir walaupun bukan. Baik, para teman-teman yang berbahagia, sudah kita mulai saja dengan memilih jodoh atau memilih penundaan diri untuk berumah tangga. Saya ambil satu ayat Al-Quran yang ada di dalamnya dibacakan ketika resepsi akad nikah, yaitu surat Al-Rum. Sudah hafal. Alhamdulillah min ayatihi an-khalaqa min anfusihim azwajan litasqulu ilaiha wa ja'ala rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Jadi ayat ini sudah mafhum, ya. Setiap ada perayaan akad nikah atau pernikahan, maka biasanya seorang qari menggunakan. Tapi yang menjadi garis bawahi yang kita soroti adalah bagaimana Allah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan dan saling memiliki keterikatan, ketertarikan, ya. Jadi, makanya Islam itu mengatur supaya kita ini menjadi makhluk Allah yang benar-benar bisa memuliakan diri kita. Karena sesungguhnya Allah sudah memuliakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah berfirman, sungguh telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik rupa. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling baik di antara makhluk Allah yang lain. Bahkan malaikat pun pernah instruksi ketika Allah ingin menjadi khalifah, malaikat instruksi, ya Allah, kenapa tidak kami malaikat yang tidak pernah berdosa? Ya. Tapi Allah Maha tahu karena Allah Sang Pencipta mana porsi malaikat, mana porsi manusia. Malaikat dia taat kepada Allah karena memang malaikat tidak punya nafsu. Jin, setan, ada jin yang datang, setan yang bisa datang. Kalau mereka tidak taat kepada Allah, mereka hanya tapi manusia diberikan kedua-duanya, diberikan nafsu, diberikan akal. Tinggal kita memilih. Kalau kita bisa taat kepada Allah dan meredam hawa nafsu, maka kita lebih baik dari kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan ketaatan kepada Allah,
maka kita bisa lebih jelek dari binatang. Maka memilih jodoh yang pertama adalah kita harus sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Harus tak, ya. Lagi kalian menjadi seorang ayah, kalian menjadi suami wanita, kalian menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Maka perhatikan dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam memilih jodoh kita harus ikuti anjuran Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad mengajarkan? Tunjukkan kita bahagia. Jadi menikahi wanita itu karena 4 hak. Kenapa Nabi menyebutkan wanita adalah menikahi laki-laki? Karena laki-laki yang memilih, wanita yang dipilih, tidak boleh wanita memilih semuanya. Nanti saya jelaskan semuanya. Yang pertama, 5 hartanya. Ya, kalau memilih wanita itu, kalau memilih yang akan berarti laki-laki yang namanya materialistis, ya. Karena perempuan itu, ya, menerima warisan separuh dari jatahnya laki-laki. Tapi laki-laki mendapat warisan 1/10 dari jatah warisan. Kalau laki-laki 1 perempuan 1/2. Tapi ketika menikah nanti harta suami itu milik istri. Kenapa dia hartanya seorang wanita yang akan ditinggal laki? Yang pertama adalah dia hartanya bisa saja menjadi seorang wanita yang mampu keuangan. Ingat perempuan itu dijadikan ros, apa ya? Ros. Coba perempuan kasih ini. Ada laki-laki atau perempuan yang sama dengan 1 juta kali. Kalau laki-laki paling banyak makan sok ini ayam kan. Kalau perempuan makan saja yang diundang banyak ya. Tapi kalau maaf, saya kalau belanja, paling bisa dijual. Udah mungkin satu tempat udah selesai. Tapi kalau nanti sih kayak tahu begitu udah capek makan dulu belum dapat makan belum ada atas di desa. Pemikiran belum ada cari. Jadi dia maksud ukur ya, dan laki-laki yang dia bisa pandang mengambil kuat karena nanti dia menjadi pemegang peran. Ya, yang kedua binasa kita ada binasa dia apa namanya turunannya. Ya, Ustaz, saya punya dengan saya udah pengen cocok, pengen lama, tapi orang tua itu mampu misalkan ya, tapi saya suka banget ya. Nanti ada cerita ya, kalau suka banget cerita. Kalau kalian mampu menjadi imam bagi wanita itu silakan. Ya, lihat keturunannya. Ya, bagaimana lingkungan itu belum membentuk seseorang, keluarga yang belum membentuk. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin mengambil contoh kepada diri seseorang, maka orang itu berhubungan baik dengan kakak-kakaknya. Ya, ada orang sama orang lain baik, kakak hubungan kakak rusak. Ada jangan dengan contoh seperti itu. Ya, dia berhubungan kakak-kakaknya, dia sama kakak sama kalau itu baik boleh kita berikan. Jadi yang kedua
kedua, lihat keturunannya, apakah dia keluarga dari keluarga yang soleh, ya, keluarga yang baik. Boleh kita jadikan checklist point. Kemudian yang ketiga, dijamin lihat parasnya. Lagi ambil dan paras yang ketiga. Sebab memperbaiki betul ya, itu maksudnya dia paras biasanya laki-laki itu contoh pada yang satu awalnya juga pengen sampai itu natural being, fitrah manusia ya. Kita pikirkan dengan tambahan yang hakiki itu dari hakiki ya. Biasanya kalau mencari capek ketika lagi kerja awal namanya dia siapa ya gitu. Biasanya cari banyak masalah apa yang itu sama orang yang itu agak-agak gimana kan katanya. Jadi yang ketiga itu lihat parasnya ya, supaya kita tumbuh nyaman. Kalau kata anak muda, kalau nikah sambil cari anak Ustaz, enak jualan, enak di kawasan nanti hanya ya, itu alasan-alasan. Masih kalau dia berjodoh maka jalani prosesnya, nikmati prosesnya ya. Kemudian yang kedua, lihat agama, lihat bagaimana dia menjalankan syariat agamanya ya. Yang pertama, lihat sholat. Kalau dia sholatnya dia menjalankan sholat, bagaimana Allah tadi dia tinggalkan paling anda ya. Kita berdoa kepada Allah supaya kita kalian semua menjadi orang-orang yang soleh ya. Fakta identiti dari empat itu contohnya kalian kepada agama ya. Orang yang menunjukkan agama insya Allah nggak akan takut. Ingat kalian benar-benar saya bertanya dari tahun 99. Saya menikah umur 25. Tahun 99 adalah 21 Maret saya siapa akhirnya? Berapa tahun? 24 tahun. Kalian yang lupa? Saya terus jadi itu acuan kita dalam memilih pendamping untuk mengalami bahasa lautan yang berjalannya. Ingat, salah pemilih. Saya ulang kali Anda salah pemilih bukan di dunia, bukan cuma di dunia, tapi sampai alam kubur dan berlanjut sampai hati. Ya. Saya mau cocok ya kalau manis itu berbeda dengan manis. Artinya apa? Ada chemistry ya, ada cerita yang panjang ini. Manis ya. Kalau ada masalah yang mau bisa susahnya, kan bisa mempermudah. Curhat sama kawan. Nah, jadi kalau acuan kita mencari dan menjadi jodoh sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, serta tidak ini contohkan dengan kalian kepada calon pasangan kalian yang syariatnya bisa dia jalani insya dan insya rumah tangganya nanti akan sekitar apa sih makna sakinah mawaddah nanti? Tema itu nanti masuk pada pembahasan dari proses memilih. Jadi dalam memilih jodoh ya, jangan kalian cuma lihat
Itu mah boleh dibilang kalau bahasa ini fakta mengenai teman-teman lagi kayak ada di samping dan ada artinya balik ya. Di jodoh pertama yang mampu yang bisa menjalankan syariat agama dengan baik perempuan baik laki-laki, apalagi perempuan laki-laki yang sembarangan jangan mengapa karena kaya tetapi tidak agama kaya itu bisa habis, taman bisa habis, ya kaya bisa habis, juga bisa kalau kita bisa mengatur habis selesai, malah kita entar mau 70 tahun dan lain-lain. Ya, kalau bernikah saya nggak keluar kamar seminggu keluar kamar. Iya, nggak mungkin. Kok tahu soal kamar? Agama ini, ya. Kemudian yang juga buat kita dalam memilih jodoh, ya, karena dia akan menjadikan teman bukan cuma sebagai lawan bicara, tapi dia kita jadikan sebagai teman dalam suka dan duka, maka harus ada kecocokan. Ya. Dan pernah kita beramal-amal yang indah-indah ketika bacaan, ketika senang-senang, saya berarti mau bacaan ketika kita mengenal seorang ini sebagai laki-laki kenal yang berubah sebaliknya, jangan pernah kita mengandai bahwa kesimpulan ini orang yang cocok buat saya jadi mendampingi tanpa kita lebih jauh. Kita harus banyak pertanyaan karena berjodoh itu hakikatnya adalah takdir dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir masih bisa berubah, ya, yang bisa berubah. Kalau takdir masih bisa berubah, maka jangan pernah ada tiga hal supaya kita enggak salah dalam diri. Pertama, harus terus berdoa dan minta sama Allah Subhanahu. Jangan doa jangan. Makanya orang yang paling sombong, orang yang mempunyai berdoa seolah-olah dia berdoa. Pada sepanjang kita bernafas, kita itu memakai nikmat dari Allah Subhanahu. Jadi pertama dalam hidup itu, saya belum kenal Ustaz, baru perkenalan, doa yang lurus supaya nanti Allah buktikan, Allah perlihatkan watak aslinya sebelum masuk. Yang kedua setelah doa, jangan salah juga, harus mau saling berbagi informasi. Tahu bagi informasi, cari misalkan si laki-laki ini sementara seorang wanita yang memiliki kerja misalnya, kalian cari informasi lewat kawan-kawannya dia, bagaimana dia pekerjaannya, boleh nggak apa, ya jangan start sama yang apa menurut saya dia jangan start jangan cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai menyesal karena banyak pernikahan, ya, yang rusak, yang mencerai karena kurang informasi. Yang laki-laki ya informasi tentang wanita, yang wanita juga cari informasi tentang lewat kawan-kawannya, lewat saudara apapun. Kalau sekarang saya lewat Facebook ya, jejak digital ya. Oh ternyata di Facebook banyak mantan. Oh banyak foto-fotonya sama itu masalah. Ya, nanti komitmen yang penting. Ketika sudah saling jawab, sudah saling menentukan, harus komitmen. Yang pertama berdoa, yang kedua banyak dari informasi. Yang ketiga tinggal tahu, ya.
bicara pakai biasanya kan yang dia tampilkan kan yang baik-baik saja tuh ya itu ada masih itu misalnya pokoknya yang tampilkan berdasarkan penampilan yang baik-baik supaya dia condong kepada sah-sah saja ya. Yang ketiga, jangan pernah stuck dalam penampilan. Apa maksudnya? Tidak punya motor, tidak punya mobil, berusaha ini. Kalau macam jauh kita menikah mana ya hancur ya harapan-harapan yang dibangun dalam hati kita hancur. Siapa yang mau belajar berusaha dalam penampilan ya boleh jadi apa jangan ya di rumah saya itu begini dosa tampil ada ya toh nanti dia juga akan berusaha ya kejujuran itu harus lebih ketat. Hati-hati orang yang besar yang berbohong itu biasanya dia akan menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan terus lebih apalagi kalau yang suka mutang dan walau berat ya punya suka mutang di kenapa nanti juga tambah berat ya kak 3 hari ini harus jadi acuan dalam kita memilih calon. Banyak berdoa terus sudah ada sasaran ekonominya sasaran banyak doa ya Allah jadikan dia kalau dia bukan itu jauhkan agar dia lebih baik boleh gitu kan dan berdoa ya Allah jadikan cara hidup saya kalau dia menjadi besar dia jauhkan apa buat dari hati saya namanya tapi jangan dia mengambil dia itu doanya jangan dibuang ada minta nantinya lebih baik itu doa sampai nanti kalau ada doa nanti kalau dia doanya jangan dibuat banyak dari informasi ya jangan kita yang baik-baik saja hati-hati ya sekarang banyak penipuan apalagi kenalnya di jalan kenalnya di medsos waduh ya Islam itu akan begitu ya dalam pernikahan karena apa nanti itu akan melahirkan keturunan. Jadi kalau keturunan yang baik kita filternya boleh tuh kita punya yang harapan nanti boleh. Terus yang ketiga jangan pernah berdusta dalam nanti. Orang kalau suka ini akhirnya kalau saya suka sama perempuan dia pakai baju ada tidak ya sama perempuan kalau sama laki siapa cuma pakai kaos sebenarnya gelang bagi kaos sama yang ada di WA yang ada di video call ada Pak nah kemudian di poinnya baca doa ini yang dikasih ada poinnya dalam ini jika kita memiliki jodoh maka acuan kita adalah mengambil dari hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita harus punya filter ya tidak lagi banyak berdoa banyak dari informasi dan tidak berdosa dalam mudah-mudahan Allah berikan kita jodoh yang baik
baik dunia dan akhirat, yang bisa menghantarkan kita memiliki rumah tangga yang sakinah dan rahmah, yang memiliki keturunan yang saleh dan salehah, dunia akhir alam ini sampai akhir bersama kumpul di surga Allah bersama keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama kita hadirkan kita semoga yang masih ada kesehatan dan dengan Allah bahagiakan hati dan pikirannya, Allah semua urusannya yang dapat diberikan dalam doa segala permasalahannya, dan juga Allah jadikan orang kita yang masih ada ketaatan yang bertambah, ibadah yang bertambah, dan tidak diganggu dengan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan dalam ibadah. Bagi orang-orang yang sudah berkenan Allah dan Muhammad Allah dosanya dan kecil dan besar dan sengaja dan yang tidak sengaja. Jika Allah berikan kemudahan yang menjadikan kita akan memiliki warisnya adalah anak yang berbakti kepadanya, yang setiap kebaikan kita lakukan itu menjadi kebahagiaan dalam rasanya, ya, menjadi tambahan pahala baginya. Kita minta sama Allah jadikan orang-orang kita yang sudah wafat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang terus mendapat rahmat kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah pihak yang hadir malam ini dan mungkin sama Allah dan membagikan kiranya Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan segala urusan, dan Allah kumpulkan kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. وَرَبَّنَا يَا رَحْمَةُ الْفَاتِحَةِ وَالْفَاتِحَةِ وَبِدَوَاءِ الْفَاتِحَةِ وَبِنِسَةِ الْفَاتِحَةِ وَبِالشَّفَاعَةِ الْفَاتِحَةِ اللهم أنزل رحمة ومغفرة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Satu lagi Alhamdulillah wakil saudara jemaah bulan sedang sakit ya, mari doakan kalau itu sakit ya. Kita dalam sholawat ya, semoga sholawat ini memberikan kesembuhan. Dan dari Nabi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kali-kali apabila ada banyak kesalahan yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sama-sama kesehatan dan berhati dan nanti semakin sampai amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nanya? Ada yang nanya? Silakan buat setelah disempurnakan pertanyaannya. Enggak ada. Ada. Terima kasih ya.